mau mewawancarai Mbak Ima untuk kebutuhan tugas UTS saya. Jadi saya juga berterima kasih soalnya Mbak Ima mau membantu menyelesaikan tugas UTS saya seperti itu. Baik, kita mulai saja ya. Oh ya, sebelumnya Mbak Ima itu kan sebagai MUA. Kalau boleh tahu latar belakang pendidikan Mbak Ima sebelumnya itu apa saja nih? Saya dulu itu kuliahnya itu jurusan ilmu Al-Quran Tafsir. Tidak ada kepikiran untuk menjadi MUA sama sekali. Tapi setelah menikah itu saya baru punya keinginan untuk menjadi MUA. Oh, berarti Mbak Ima menjadi MUA ini karena keinginan dari Mbak Ima sendiri. Ya. Kalau boleh tahu Mbak Ima udah menjalani profesi ini udah berapa lama? Saya menjalani profesi makeup artist ini sejak tahun 2021. Jadi kurang lebih 3 tahun. Oh, berarti sudah 3 tahun berjalan gitu. Iya. Lalu mengapa Mbak memilih untuk menjadi MUA? Mungkin kan Mbak Ima bisa menjadi owner salon atau bagaimana? Kenapa kok Mbak Ima memilih menjadi MUA? Saya itu suka sama make up gitu. Terus saya memilih profesi sebagai makeup artist itu dapat dukungan dan support dari suami, dapat dukungan penuh. Untuk dari keluarga atau teman-teman, alhamdulillah dapat semua, disupport semua. Berarti Mbak ini sedikit juga ada hobi untuk make up. Hobi banget. Suka untuk dari kecil. Oh, dari kecil. Ya, kalau boleh tahu usaha apa aja yang Mbak Ima lakukan untuk mencapai profesi sebagai MUA ini? Saya dulu pertama kali itu ikut beauty class pertama kali. Habis itu ikut workshop. Kemudian kan dapat dukungan dari suami, alhamdulillah dikasih kesempatan 3 kali privat. 3 kali ya. Yang pertama itu dulu basicnya, terus 2 kali itu yang pro. Mbak Ima mulai merias orang itu pas setelah pelatihan. Mbak Ima kan melakukan beberapa pelatihan. Itu Mbak Ima mulai merias orang itu setelah semua pelatihan atau setelah pelatihan pertama Mbak sudah memulai merias orang, pelatihan kedua sudah memulai, atau malah sebelum pelatihan itu udah mulai merias? Sebelum pelatihan saya sudah pernah merias kakak kandung sendiri 1 kali. Habis itu saya berkeinginan untuk mengikuti beauty class, workshop, dan juga private class. Alhamdulillah diasuh suami, kemudian semuanya juga disupport suami, dibiayai seperti itu. Jadi emang support dari orang terdekat ini sangat penting Mbak ya? Sangat sekali. Baik, kalau begitu dari profesi Mbak ini hal positif apa aja yang sudah didapat? Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali. Hal positif yang saya dapatkan, saya bisa beli gaun-gaun pengantin ya, meskipun saya belum mempunyai galeri wedding yang cukup bagus, tapi alhamdulillah saya bisa bikin galeri mini di rumah saya sendiri yang ada gaun-gaun pengantinnya, kemudian perintilan-perintilan wedding lainnya seperti itu. Berarti untuk kira-kira Mbak ini kan sebagai MUA, berarti juga kayak punya relasi-relasi gitu sama teman-teman MUA yang lain atau bagaimana? Dulu 2021 itu saya awalnya jadi tim make up Mbak. Jadi tim make up itu jadi ngeriasnya itu bukan ngerias pengantin. Jadi awalnya dulu itu ngerias kayak terima tamu, terus kembar maya gitu. Nah, setelah itu 2022 itu saya baru dapat job wedding. Gitu. Berarti memang Mas berproses dulu ya. Berproses dulu hingga menjadi MUA yang seperti sekarang, alhamdulillah. Lalu untuk resiko dan tantangan sebagai MUA itu apa saja? Jadi MUA itu nggak mudah sebenarnya Mbak. Soalnya kan MUA itu bukan pekerjaan kayak orang-orang yang kantoran berangkat pagi seperti itu kan.
apalagi kalau misalkan ada janji sama klien ya, misalkan kayak make up wisuda gitu. Make up wisuda kan biasanya pagi ya, terus di make upnya misal janji jam 3 gitu. Nah kita kan semua kan pasti berangkatnya itu sebelum jam 3, misal jam 2 gitu. Jadi kita berangkatnya kayak orang-orang penjual sayur di pasar itu. Ya. Oh berarti berangkatnya pagi banget gitu. Iya pagi banget, terus belum lagi nanti kalau misalkan yang di make up 3 misal gitu ya, yang di make up 3 kan malah harus lebih pagi lagi ya, Iya. jam 1 gitu bisa gitu. Nah kebayangkan perjuangannya kayak mana itu. Jadi belum lagi bawa koper make upnya, terus berangkat pagi buta jam 1 gitu kan, rawan kayak begal gitu loh mbak. Jadi apa ya, buat para muas Indonesia sih, buat para muas Indonesia, semangat menjemput rizki. Terus apa, semoga kita semua para muas dijauhkan dari kejahatan seperti itu, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau Mbak Ima tadi kan cerita kalau misal dapat job 3 dalam 1 hari, itu cara memanajemen waktunya bagaimana? Gini mbak, kalau saya itu semisal itu 3 lokasi itu deket-deket semua. Nah kalau semisalkan jauh, itu saya ambilnya itu 2 atau cukup 1 saja. Jadi saya lihat lokasinya dulu. Misalkan lokasi pertama sama yang kedua itu masih satu desa gitu, satu kecamatan tapi beda desa, itu saya mau ambil nggak apa-apa. Tapi nanti kalau udah beda, kayak beda kota, Gresik ke Surabaya, itu saya pikir lagi nanti nututi nggak gitu. Kalau semisal nggak nututi, ya berarti ambil 2 atau 1 aja. Oh iya, berarti memang Mbak Ima ini dia juga memikirkan klien gitu ya. Soalnya kadang kan ada mua yang mereka itu misal ada job 3, mereka itu diambil semua, jadi kadang make upnya itu kurang memuaskan bagi klien gitu. Oh gitu. Kalau saya sih kepuasan klien itu nomor 1 mbak. Jadi kayak make up wisuda itu targetnya biasanya saya 1 jam. 1 jam itu make up, hijab, sama foto beauty-nya. Jadi kalau dirasa saya itu kayak gopo-gopo gitu, saya nggak mau gopo-gopo. Jadi gimana caranya nyantai gitu, yang penting maksimal seperti itu. Berarti kepuasan klien emang nomor 1 Mbak ya. Oh ya, kalau boleh tahu Mbak Ima ini ada asisten atau ada orang yang membantu untuk kalau untuk make up reguler kayak wisuda gitu nggak ada, biasanya saya sendiri yang hijabi, juga saya sendiri foto. Kalau wedding ada, karena wedding kan butuh kayak make up terima tamu gitu kan, itu butuh tim buat make up terima tamu gitu. Jadi Mbak Ima ini udah punya tim gitu ya? Udah. Baik, alhamdulillah. Kalau boleh tahu untuk target 5 tahun ke depan atau target tertinggi Mbak Ima sebagai mua itu seperti apa? Ingin punya galeri wedding. Oh, ingin punya galeri wedding sendiri. Sangat ingin. Kenapa kalau boleh tahu? Kalau kita punya galeri wedding sendiri kan enak gitu, maksudnya kayak kita buka kelas make up gitu, bisa di galeri wedding gitu. Jadi kita punya tempat khusus yang untuk kebutuhan make up dan wedding, galeri di situ. Jadi kayak ada orang kayak murid mau kursus atau ada klien mau fitting, jadi biar ada galerinya sendiri, biar nggak di rumah kayak gini kan. Mungkin biar enak juga kalau galeri kan yang luas gitu kan. Kalau di rumah gini kan campur-campur sembarang gitu. Oh iya, berarti Mbak Ima juga kayak open privat buat mua? Iya, insya Allah besok. Oh iya, alhamdulillah. Baik, kalau gitu untuk tips menjadi mua yang sukses dari Mbak Ima. Sampai saat ini saya masih berjuang dan terus berdoa agar bisa mewujudkan cita-cita saya. Ya.
Untuk tips sukses menjadi mua itu yang pertama kita harus punya karakter tersendiri. Terus yang kedua kita harus mengikuti gitu. Terus yang kedua kita harus mengikuti tren make up. Yang ketiga kita harus menguasai foto dan video. Yang keempat berperilaku baik ke semua orang, seperti itu. Yang Mbak Ima tadi kan sempat menyinggung mengenai mempunyai karakter tersendiri. Karakter itu kalau dalam mua itu maksudnya bagaimana? Karakter make up, Mbak. Jadi kayak signature make upnya gitu. Kalau Mbak Ima sendiri karakter make upnya bagaimana? Saya lebih ke soft glam look. Tapi kalau misalkan ada klien yang minta bold atau Barbie look gitu, enggak. Jadi saya akan saya usahakan semaksimal mungkin gitu. Tapi kalau signature makeup saya itu lebih ke soft glam look, lebih ke flawless seperti itu. Baik. Kalau begitu terima kasih atas ketersediaan Mbak Ima untuk saya wawancarai. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar.